Kebakaran ini melanda kawasan permukiman padat di Desa Karya Penggawa 5 Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat pada Sabtu malam. Kobaran api terus membesar meludeskan rumah-rumah panggung yang seluruhnya bangunan semi permanen. Pada musibah ini, 8 rumah ludes terbakar hingga rata dengan tanah dan 2 rumah lainnya rusak berat. Menurut warga, kebakaran hebat ini diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu rumah. Hembusan angin kencang saat kejadian membuat api cepat menjalar ke rumah lain. Kobaran api yang cepat membesar itu pun membuat para korbannya banyak tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka seperti perabotan elektronik dan perabotan rumah tangga lainnya. Dua mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan kebakaran bersama warga. Untuk menghindari kebakaran yang meluas, listrik PLN di lokasi pun dipadamkan. Setengah tujuh. Berapa rumah yang kena, Pak? Sekitar 8 rumah ya? Itu pemadam kebakaran ada, Pak? Berapa jumlahnya? 2. Ada korban jiwa nggak? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada ya. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari data pamong setempat, 8 rumah yang ludes terbakar hingga rata dengan tanah yang dimiliki Hasan Safei, Mat Genyor, M. Kudri, Mat Nasir, Nuraini, Mat Ihwan, F. Rizal, Zainur Basri. Sedangkan rumah yang rusak berat yang dimiliki Zawawi dan Sultan Bangsawan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Ya Allah, kalau ana dua. Kesedihan mendalam dialami para korban rumah terbakar di Desa Karya Penggawa 5 Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat. Minggu pagi, mereka mendatangi rumah yang telah ludes terbakar untuk mencari sisa barang berharga di balik tumpukan puing bekas kebakaran. Mereka menyingkirkan puing mencari perhiasan dan peralatan rumah tangga yang masih bisa dipakai. Para korban menuturkan kebakaran itu berlangsung cepat. Kobaran api cepat membesar sehingga mereka tak sempat lagi menyelamatkan barang berharga mereka. Bang lagi ngapain, Bang? Lagi nyari-nyari. Barangkali ada yang barang-barang yang masih bisa dipakai, masih bisa digunain. Pagi ini udah dapat apa? Pagi ini udah dapat apa ya? Besi-besi kayak gini, kayak golok apa ya, besi-besi lah. Kalau yang punya plastik kan udah angus, kan kebakar. Gak ada yang tersisa, Pak ya? Gak ada yang tersisa, cuma baju di badan aja. Anak 3 yang sekolah, semuanya gak ada lagi baju. Jangankan baju, lapor orang semua, ijazah semua udah hangus semua. Buku-buku semuanya nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa. Enggak sih. Baju di badan aja. Baju di badan semua. Termasuk surat-surat berharga, Pak ya? Iya, termasuk surat-surat. Warga yang kehilangan rumah secara swadaya mendirikan tenda besar untuk keluarganya tempat tinggal sementara saat siang. Saat malam, mereka sementara mengungsi menginap di rumah tetangga atau keluarga. Hingga Minggu siang, belum ada bantuan apapun dari pemerintah setempat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Sopir taksi online bernama Kurnalis Asmarantaka berusia 51 tahun ini terluka bersimbah darah setelah ditembak orang tak dikenal. Korban ditembak di bagian lehernya oleh seorang perampok yang menyamar sebagai penumpang. Saat merampok, peluru senjata api pelaku yang meletus lebih dari 2 kali itu juga sempat menembus pintu mobil korban hingga bolong. Korban masih sadar meski kondisinya bersimbah darah saat dibawa ke rumah sakit. Menurut korban, penumpangnya itu naik dari wilayah Kemiling, Bandar Lampung.
Namun saat tiba di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam di depan kantor BPJS Raja Basa Bandar Lampung, pelaku kemudian berusaha merampok mobil korban. Pelaku yang duduk di kursi belakang pengemudi menyerang korban dengan senjata api laras panjang. Usai ditembak lehernya, korban diturunkan pelaku di pinggir jalan. Pelaku sempat berhasil membawa kabur mobil korban. Namun pelaku akhirnya melarikan diri setelah mobil yang dirampoknya kecelakaan dan ditinggalkan di wilayah Natar, Lampung Selatan. Tangan kiri ini ngambil setir, susah kemudian mobil itu zigzag Pak. Untuk begitu ini, tolong pinggirin. Begitu dia mau lurus segini, gini terus. Tolong turunin saya. Udah, enggak, situ udah lu pergi aja. Udah begitu itu Pak, tolong saya dirampok, tapi nggak ada yang peduli. Telah terjadi penembakan terhadap driver Maxim. Namun untuk yang lainnya masih kita lakukan pengembangan. Untuk saat ini kita fokus penanganan korban dan ke titik TKP seperti itu. Bang, luka tembaknya di bagian apa aja Bang? Bagian leher. Untuk TKP-nya di mana Bang? Di depan BPJS. Kalau untuk senjata yang digunakan diduganya masih kita lakukan pendalaman ya. Ada unsur 365 ini Bang? Masih kita lakukan pendalaman. Kasus perampokan terhadap sopir taksi online ini ditangani polisi Polresta Bandar Lampung. Polisi masih mengidentifikasi peluru senjata api yang disita sebagai barang bukti. Minggu siang kemarin korban masih dirawat di Rumah Sakit Medika Natar, Lampung Selatan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Berkas penyidikan kasus perampokan truk yang melibatkan 2 orang oknum polisi Polresta Bandar Lampung dan seorang oknum anggota DPRD Lampung Utara sebagai pelakunya yang ditangani Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan pada Jumat lalu dinyatakan lengkap oleh jaksa atau P21. Kasus tersebut akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwandi Pandra Arsyad mengatakan ada 5 tersangka yang sudah ditangkap dan akan disidang. Para tersangka yakni Bribka Hendrik Ibda Yaumil, seorang anggota DPRD Lampung Utara bernama Hutami, dan seorang warga sipil bernama Fahri Andrian. Pada kasus tersebut 4 pelaku lain masih buron. Untuk penyerahan tahap 2 sudah kami lakukan. Jadi untuk keseluruhan dari 5 orang tersangka, 4 orang sudah kami serahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian dan juga untuk proses persidangan lebih lanjut. Demikian bisa saya sampaikan. Apakah masih ada yang DPO Pak? Ya, jadi dari pelaku ini keseluruhan berjumlah 9 orang, untuk 5 orang sudah berhasil kami tangkap, untuk 4 orang lagi masih kami lakukan pengejaran dengan DPO yang kami sudah sebar kepada seluruh jajaran untuk melakukan penangkapan dengan ciri-ciri yang tersebut dengan DPO tersebut. Mungkin ini. Perampokan truk yang dikemudikan oleh Eko Susanto itu terjadi pada awal Desember 2020 lalu. Perampokan terjadi di Jalan Insinyur Sutami Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Mobil yang dikemudikan korban dihentikan para pelaku yang menyamar sebagai petugas jurusita dari perusahaan pembiayaan kredit mobil atau leasing. Korban ditodong pistol dan ditinggalkan di jalan sepi. Mobil korban dibawa kabur oleh para pelaku. Hasil penyelidikan polisi, truk hasil merampok yang melibatkan oknum polisi itu kemudian dijual kepada seorang oknum anggota DPRD Lampung Utara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.